Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah, bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-79 tahun. Mungkin ketika saya sampaikan ini ada yang bertanya-tanya bagaimana hitungannya. Bukankah Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45? Betul, itu tidak salah. Dan itu adalah hitungan Masehi. Tapi kalau hitungan Hijriah, Indonesia merdeka 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Harinya hari Jumat Legi, nggak pakai T. Sebab kalau pakai T jadi legit, jadi kue. Ini perlu kita ketahui. Agar kita tahu sejarah, dengan tahu sejarah itu maka kita akan pandai bersyukur terhadap nikmat kemerdekaan yang Allah berikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia merdeka harinya hari Jumat, dan kita semua tahu hari Jumat adalah penghulu segala hari. Indonesia merdeka pada bulan Ramadan adalah penghulu segala bulan. Dan sebelum Bung Karno menyampaikan teks proklamasi, disampaikan di Pegangsaan Timur. Ini sejarah yang perlu saya sampaikan. Bung Karno datang bersilaturahim, berkunjung kepada seorang ulama yang berada di Kuitang. Siapa mereka? Siapa beliau? Beliau adalah Habib Ali Kuitang, yang muridnya adalah ulama-ulama besar di Betawi. Di antara murid yang terkenal adalah Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang terkenal dengan Singa Podium, pendiri dari perguruan Islam Asy-Syafi'iyah, dan banyak ulama-ulama yang lain. Jadi Bung Karno sebelum menyampaikan teks proklamasi berkonsultasi dengan ulama, mendatangi habaib, minta nasihat, minta petuah. Maka para ulama menyerukan untuk diproklamirkan kemerdekaan Indonesia dengan segera, sebagai penegasan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pemberian Jepang, bukan pemberian Belanda, bukan pemberian Portugis, bukan pemberian Inggris, bukan pemberian Amerika dan Cina. Tapi kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah. Dan pejuang negeri ini paham, orang-orang tua kita tahu. Makanya di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 dengan tegas sampai sekarang bisa kita baca bahwa kemerdekaan Indonesia berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena diproklamirkan di 10 hari pertama bulan suci Ramadan, di mana Allah banyak mencurahkan rahmatnya kepada mereka kaum muslimin yang melakukan puasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi pertanyaan bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut? Sebab orang kalau tidak pandai mensyukuri nikmat, apakah itu nikmat sehat, apakah nikmat akal sehat, kemudian nikmat ilmu, nikmat kemerdekaan, maka ketahuilah Allah akan azab orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat tersebut. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Barang siapa mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut. Barang siapa mengkufuri nikmat Allah, ketahuilah azab Allah sangat pedih. Jadi ketika kita mengetahui kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah, maka wujud dari syukur itu adalah mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau penduduk ini, penduduk negeri ini, penduduk Indonesia berupaya meningkatkan ketakwaannya, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan Allah berikan keberkahan dari dalam bumi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, sudah diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah, tidak meningkatkan ibadah kepada Allah, tapi yang terjadi adalah kemaksiatan, dosa, kemungkaran, kezoliman yang dipertontonkan sedemikian rupa, maka saya khawatir akan timbul balak demi balak, timbul musibah demi musibah sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Momentum bulan suci Ramadan adalah momentum yang sangat tepat untuk kita melakukan muhasabah, kita melakukan perenungan sudah sejauh mana kita mengisi kemerdekaan ini menurut keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wujud syukur kepada Allah yang pertama adalah banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memanfaatkan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemerdekaan, dengan kemerdekaan kita bisa melakukan ibadah, datang ke masjid, membaca Al-Qur'an, bersilaturahim, silahkan lakukan. Karena ketika zaman Jepang belum tentu bisa semacam itu. Zaman Belanda belum tentu bisa semacam itu. Silakan tanya sama orang-orang tua kita yang masih hidup saat ini. Bagaimana susahnya, bagaimana penderitaan akibat penjajahan. Saya masih dengar ketika disampaikan sejarah bagaimana penderitaan orang-orang tua kita dulu. Untuk pakaian aja itu karung goni, dibuat baju, dibuat celana. Coba bayangkan, kita alhamdulillah saya lihat jamaah pakaiannya macam-macam warnanya, mereknya juga macam-macam, apalagi ibu-ibu mau kenanya beraneka ragam warni. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan. Apatah lagi saat ini pandemi sudah mulai berangsur meninggalkan negeri kita. Nah, silakan kesempatan kita datang ke masjid. Setahun 2 tahun yang lalu kita nggak bisa ke masjid, Pak. Bahkan ada beberapa masjid digembok, dikunci, ditutup. Sholat tarawih di rumah masing-masing. Bahkan sholat Jumat diserukan untuk di rumah masing-masing. Sekarang ada kesempatan, mari kita makmurkan di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita datangi rumah Allah Subhanahu wa taala, kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita tunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat ini saudara-saudara kita sudah banyak mengunjungi tanah suci Mekah dan Madinah. Informasi terakhir kemarin ini membludak jamaah. Penuh, Pak. Kenapa? Karena ini kesempatan awal. Kemarin-kemarin nggak bisa mereka melakukan umrah. Mereka rindu untuk melakukan tawaf. Mereka rindu untuk melakukan ibadah di tanah suci. Alhamdulillah ketika ada kesempatan mereka pergi. Walaupun biayanya mahal. Apalagi 10 hari terakhir saya dengar itu biaya 40 sampai 50 juta. Udah hampir sama kayak haji biayanya. Tapi karena mereka rindu dengan tanah suci, mereka ingin beribadah kepada Allah, berapapun biaya mereka keluarkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di tanah suci. Nah, yang berikutnya lagi wujud dari syukur itu adalah kita berterima kasih kepada pejuang-pejuang negeri ini, kepada bapak-bapak kita, orang-orang tua kita yang telah berjuang dengan linangan air mata, dengan tetesan darah, dengan pengorbanan harta dan jiwa. Kita nggak boleh melupakan jasa mereka. Maka momentum Ramadan ini adalah momentum kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab. Dan mudah-mudahan anak keturunannya dapat melanjutkan perjuangan orang tuanya. Karena ada juga anak keturunannya nggak paham, akhirnya apa? Dia tidak melanjutkan perjuangan orang tuanya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bangsa Indonesia wajib bersyukur atas kemerdekaan ini. Kita jaga kemerdekaan. Karena ada satu negara di muka bumi ini pernah ikut konferensi Asia Afrika, dia datang ke Bandung, sampai sekarang belum merdeka, Pak. Kira-kira negara mana itu, Pak? Negara Palestina. Sampai sekarang belum merdeka dan belum diakui kemerdekaan oleh masyarakat dunia.
Padahal Palestina adalah bangsa yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau secara institusi negara memang Mesir, tapi secara real kenyataan bangsa Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan itu ditandai dengan pengakuan secara resmi Mufti Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, ketika dia berpidato di corong radio Jerman, dia memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Coba bayangkan seorang ulama besar, Mufti Palestina, memberikan sokongan dukungan kepada kemerdekaan Indonesia. Makanya tidak mengherankan ketika delegasi Indonesia datang ke Mesir, ke Timur Tengah, berkunjung, bersilaturahim, bertemu dengan Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mengucapkan terima kasih atas sokongan mereka. Dan itu resikonya sangat besar terhadap pengakuan suatu kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua adalah pedagang saudagar kaya Palestina yang bernama Muhammad Ali Tahir. Ketika didatangi oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Haji Ghaus Salim, maka disampaikan Indonesia baru dikumandangkan kemerdekaan. Rakyat Indonesia banyak yang sedang menderita, banyak yang sedang kesusahan, butuh bantuan. Maka Muhammad Ali Tahir ngambil seluruh tabungannya diberikan kepada delegasi Indonesia. Ini sejarah yang perlu saya sampaikan, karena saya lihat di sini banyak anak-anak muda dan anak-anak juga hadir dalam sholat tarawih, yang belum tentu ini dijelaskan oleh guru sejarahnya di sekolah. Nah, makanya kita berterima kasih kepada bangsa Palestina, dan wujud dari terima kasih kita kepada bangsa Palestina, alhamdulillah sampai saat ini rakyat Indonesia, bahkan pemerintah Indonesia memberikan sokongan dukungan terhadap perjuangan dari Palestina. Dan itu ditandai di sana, khususnya di Gaza ada rumah sakit Gaza, ya, rumah sakit Indonesia di Gaza. Kemudian ada Masjid Istiqlal yang kemarin ini baru diresmikan, itu dananya dari umat Islam Indonesia. Kemudian juga bantuan untuk iftar, bantuan juga untuk kesehatan bagi rakyat di Gaza. Ini adalah wujud pelaksanaan dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada riwayat mengatakan tidak bersyukur kepada Allah siapa-siapa yang tidak pandai berterima kasih. Jadi kita jangan seperti kacang lupa dengan kulitnya. Mentang-mentang udah merdeka 79 tahun kemudian kita lupa diri, kemudian kita lupa dengan orang atau bangsa yang telah mendukung kemerdekaan Indonesia. Jangan seperti itu. Kita adalah bangsa yang beradab, kita bangsa yang beragama, kita adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Maka kita wujudkan bagaimana wujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang untuk bersyukur itu berat. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal suatu zikir, satu doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Dan ini biasanya dibaca sebelum kita membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali setelah kita sholat. Apa maknanya? Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku, bantulah aku untuk pandai mengingatmu. Yang pertama kita minta kepada Allah agar kita pandai mengingat Allah. Zikrullah. Nah, kita upayakan dalam setiap kehidupan kita, kita ingat kepada Allah. Sambil kita berdiri, kita duduk, kita berbaring, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu. Jadi untuk pandai mensyukuri nikmat Allah, kita minta kepada Allah. Karena ada juga orang yang mendustakan nikmat Allah berikan. Udah diberikan kesehatan, dia lupakan nikmat tersebut. Diberikan akal pikiran sehat, dia lupakan, dia sombong. Diberikan harta yang melimpah ruah, dia sombong. Contohnya siapa? Korun. Korun, Pak, Bu, itu masih ada hubungan famili dengan Nabi Musa alaihissalam. Awalnya dia rajin ngaji, dia muridnya Nabi Musa alaihissalam. Dia tahu hukum Taurat karena belajar kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika hidupnya miskin, dia minta doa sama gurunya. Gurunya nggak kepelang tanggung, seorang nabi, seorang rasul, namanya Nabi Musa alaihissalam, yang Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan, keluarkan infak sedekahnya, nggak mau dia. Sampai dia katakan, ini kan hasil usaha saya, hasil kepintaran saja. Dia lupa, la razika illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau dikeluarkan rezekinya.
nggak mau dia keluarkan infak sedekahnya. Dia kikir, bin bakhil, bin pelit, bin sampili, bin ceke, bin koret, bin medit, dan sebutan yang lain. Itu namanya Qarun. Ada nggak orang yang model kayak begitu? Di sini mah nggak ada. Ya, tapi dulu ada namanya Qarun. Nah, bagaimana akhir kehidupannya? Allah benamkan dia berikut harta bendanya. Kenapa? Karena tidak pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Ar-Rahman 31 kali Allah ulang-ulang kalimat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? Udah diberikan nikmat kemerdekaan sedemikian rupa, ada yang mendustakan nikmat tersebut. Buktinya apa? Dia lakukan kemaksiatan, dia melakukan kemungkaran, dia melakukan kezaliman, dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang benci dengan syariat Islam, benci dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang model semacam ini kita perlu ingatkan, jangan bersikap semacam itu. Mari kita syukuri nikmat yang telah Allah berikan. Makanya Allah ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ahli keluarga kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur, mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan, dan kita manfaatkan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashuana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.